Waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita seputar fiqhul usrah, fikih yang terkait dengan masalah keluarga, di mana pembahasan kita masih dalam muqaddimah fiqhun nikah, terkait dengan fikih nikah, dan pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu masuk dalam pembahasan tentang syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukun pernikahan itu. Kalau tidak salah, syarat nikahnya sudah kita jelaskan, ya. Maka tersisa rukun nikah. Syarat-syarat nikah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu itu ada 5. Yang pertama adalah ta'yin kullin minaz zawjain. Ta'yin, jadi laki-laki yang akan menikah dan wanita yang akan dinikahinya itu harus ditunjuk, harus dijelaskan secara detail siapa keduanya. Kemudian yang kedua adalah adanya keridhaan dari kedua calon mempelai ini. Kemudian yang ketiga harus ada wali. Yang keempat harus disertai dengan adanya saksi, 2 orang saksi. Ya. Kemudian yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi pernikahan itu, ya. Jadi tidak ada mawanya, tidak ada hal-hal yang menjadikan atau sesuatu itu yang menghalangi keabsahan, kesahihan daripada pernikahan itu. Di antaranya adalah seperti tidak ada hubungan nasab, ya, hubungan nasab yang menjadikan seseorang itu haram untuk dinikahi. Tidak adanya hubungan sepersusuan antara laki-laki dan wanita yang dinikahi. Bahkan masuk juga di antaranya adalah perbedaan agama, ikhtilaf din. Jadi ini menjadi patokan, salah satu ukuran yang perlu untuk diperhatikan dalam persyaratan pernikahan, bahwa laki-laki yang menikah dan wanita yang akan dinikahi itu harus sekufu, harus setara, dan penyetaraan tingkat kufu yang paling muktabar di dalam agama kita itu adalah persamaan agama.
laki-lakinya, perempuannya muslimah, harus dinikahi oleh muslim. Betapa banyak saudari-saudari kita muslimah akhirnya ketika menikah dengan yang tidak seagama, bahkan sebaliknya ada yang bahkan laki-lakinya muslim, tapi wanita yang dinikahinya non muslim. Akhirnya membawa kepada permasalahan. Padahal tujuan pernikahan itu agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Maka persamaan agama ini menjadi sebuah persyaratan yang harus terpenuhi ketika seseorang itu akan menikah. Ini menjadi persyaratan yang harus mutlak adanya. Ada juga penyebab-penyebab yang sifatnya tidak permanen. Ya, kalau tadi itu hubungan nasab itu permanen, hubungan sepersusuan itu permanen. Ya, beda agama bisa tidak jadi permanen. Kenapa? Karena bisa saja seseorang itu pindah agama, dia masuk ke dalam Islam, akhirnya boleh dinikahi. Ada juga yang sifatnya tidak permanen dan sifatnya temporal, sangat singkat. Apa itu? Apa itu para jemaah sekalian? Kalau ini ada, maka tidak boleh orang melakukan akad nikah. Kalau sesuatu itu ada pada diri seseorang, maka hal itu menghalangi pernikahan. Dia dia membatalkan akad nikah itu. Apa itu? Apa? Ya ada dalam buku. Ya ini dalam buku apa coba? Oh, belum dibaca bukunya. Jadi bawa bukunya dan dibaca bukunya. Salah satu di antara kriteria seseorang yang mau menuntut ilmu itu adalah bagusnya segala sesuatu yang dia inginkan dia baca dulu, supaya nanti kalau pelajarannya berlangsung itu tinggal memperjelas saja apa yang dia tidak paham. Apa? Ihram. Karena sudah baca buku atau sudah tahu. Jadi kalau seorang yang sedang berihram boleh menikah tidak? Di mana dia mau menikah? Di depan Ka'bah. Masya Allah. Mantap ya? Di depan Ka'bah. Boleh tak menikah depan Ka'bah? Boleh. Banyak orang yang melakukan pernikahan di depan Ka'bah. Ya, di Mekah. Bagus. Ya. Meskipun tidak ada keutamaan khusus. Ya. Tidak ada keutamaan khusus. Ya. Tapi kalau secara boleh-boleh, ya sama kalau kita akad nikah di masjid, ya boleh. Tapi kalau orang yang mau menikah itu sedang berumrah atau berhaji dan dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh menikah, tidak boleh akad nikah sementara orang sedang berihram. Nanti selesai haji atau selesai umrah baru menikah. Selesai ihram, selesai tahallul namanya. Nah, sudah tahallul. Ya. Dalam hadis la yankihul muhrimu wala yunkah. Ya, kok biasa seperti itu lafaz hadisnya. Orang yang muhrim itu tidak boleh, orang yang ihram itu tidak boleh menikah. Ya, jadi artinya tidak boleh melakukan akad nikah. Nah, ini termasuk di antara mawani
perkara-perkara yang menghalangi kesahihan, keabsahan akad nikah. Ya, nah, ini 5 syarat yang perlu untuk diketahui. Nah, sekarang kita pindah kepada arkanun nikah. Rukun nikah itu ada 3. Apa itu rukun? Saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bedanya dengan syarat. Kalau syarat itu tidak masuk dalam sesuatu itu, kalau rukun itu dia masuk dalam perbuatan itu. Ya, sama-sama kalau dia tidak ada maka sesuatu itu dikatakan tidak sah. Ya. Nah, apa rukun nikah? Rukun nikah itu ada 3. Yang pertama al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad. Siapa itu? Az-zawju wa zaujah, mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang tidak memiliki penghalang untuk menikah. Ya, jadi tadi kita sudah jelaskan ada penghalang-penghalangnya. Nah, kalau tidak ada penghalangnya, maka orang yang menikah ini berstatus boleh menikah, al-aqidan, dan harus ada. Ya. Ada walinya, tapi tidak ada mempelai wanitanya. Mana mempelai wanitanya? Belum ada. Boleh tak? Tidak boleh. Umpamanya begini ya, ada seorang alim belum menikah. Ini seorang bapak sedang menunggu kelahiran putrinya, karena dia ingin bahwa suami putrinya yang masih dalam kandungan istrinya itu seorang alim, dia nikahkan. Saya nikahkan engkau dengan calon anak saya yang masih dalam kandungan ibunya. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak. Karena al-aqidah itu harus ada, dua-duanya itu harus ada. Meskipun tidak dipersyaratkan, kedua-duanya harus ada dalam satu tempat. Tidak persyaratan itu ya. Tidak persyaratan. Tidak menjadi. Yang penting jelas 2 orang yang berakad itu ada orangnya. Ya, ada orangnya. Ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua adanya ijab. Adanya ijab. Apa itu al-ijab? Al-lafdus sadir minal wali aw man yaqumu maqamahu wakilan bilafzi inkah aw tazwij. Lafaz yang keluar dari wali wanita itu atau orang yang diwakilkan kepadanya untuk menikahkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Contohnya apa? Kalau dalam bahasa Arab, ankahtuka, saya nikahkan engkau, atau zawwajtuka, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Jadi itu namanya lafaz apa? Ijab. Itu namanya ijab. Nah, itu harus ada. Ya. Tidak boleh dia ya, walinya cuma mengatakan ya dengan isyarat. Kecuali kalau dia tidak bisa bicara. Kecuali kalau dia tidak bisa bicara, maka boleh dengan isyarat yang dipahami. Kalau orangnya tidak bisa bicara, atau dengan tulisan. Kalau dia seperti orang bisu. Nah, tapi kalau masih bisa bicara, maka hukumnya dia harus ijab. Ya. Beda, pernikahan itu beda dengan jual beli. Kalau jual beli, boleh tidak dengan tanpa kata-kata ijab kabulnya? Boleh tidak? Dalam jual beli ijab kabul itu
Boleh dengan perbuatan dan boleh dengan perkataan. Saya jual ini, kita bilang saya beli. Lu jual, gua beli. Ya. Tapi boleh juga tanpa kata-kata. Contohnya apa? Kita kan banyak lakukan ini. Kita ke supermarket, ke toko, barangnya sudah ada harganya di sini. Kita datang ke kasir, kita kasih. Kemudian kasirnya langsung kemudian kita kasih uangnya. Kasirnya kasih lagi barangnya. Tanpa sedikit pun ada kata-kata. Sah nggak jual belinya? Hah? Sah tidak? Orangnya bisa bicara. Tapi kata para ulama, kalau jual beli, semua perkataan dan perbuatan yang menunjukkan adanya jual beli, maka itu sah. Meskipun dalam sebagian mazhab itu tidak boleh ya. Bahkan kita melakukan transaksi jual beli dengan mesin. Kadang kita transaksi jual beli dengan mesin. Itu biasa ada di bandara atau di mana. Kita mau apa umpamanya? Mau minuman. Kita masukkan apa? Uang. Itu kan kita lagi transaksi jual beli. Jual beli sama mesin. Sah nggak jual belinya? Kalau ternyata tidak keluar apa yang kita minta, siapa yang antum tuntut? Hah? Akhirnya kita tendang mesin itu. Dasar mesin. Dalam jual beli itu lebih fleksibel, ya. Tapi tidak boleh ini dipakai di pernikahan. Ya, tidak boleh seorang wali dia katakan, dia bilang ini putri saya, tapi dia bilang, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, harus ada ijab. Ya. Kata para ulama, ijab itu al-lafdzus sadir. Al-lafdzus sadir minal wali. Lafaz yang keluar dari seorang wali. Ya, yang menunjukkan pernikahan atau kepada wakil yang diwakilkan oleh seorang wali. Jadi ada perwakilan dalam pernikahan, diwakilkan kepadanya dengan lafaz-lafaz tertentu. Sebagian para ulama itu mengatakan bahwa dalam pernikahan itu lafaznya terbatas, sebagian. Apa lafaz-lafaznya itu? Seperti lafaz saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, itu dipahami. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, ankahtuka, zawwajtuka. Tapi boleh tidak sang wali mengatakan saya hadiahkan kepadamu? Boleh tak? Hah? Atau saya hibahkan kepadamu putri saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Boleh tak? Dengan kata hibah, dengan kata hadiah. Boleh tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu boleh, selama dia menunjukkan ya bahwa yang dimaksud itu adalah pernikahan. Karena dalam Al-Quran dipakai kata hibah itu kepada wanita yang datang kepada Nabi, menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahabat nafsaha lin Nabi, ketika dia menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dimaksud itu dia minta untuk dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian para ulama boleh dengan kata hibah, dengan kata yang lain. Yang penting kata-katanya itu menunjukkan adanya pernikahan itu. Tapi yang lebih berhati-hati tentunya dengan lafaz yang khusus seperti tadi, apa? Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Ada lagi enggak lafaz yang lain dalam bahasa Indonesia? Mempersunting itu apa? Mengawini ya. Nah, ya. Jadi ya lafaz-lafaz tersebut. Ya. Nah kemudian yang ketiga
ya. Itu syarat yang kedua, ijab. Kemudian yang ketiga harus ada al-qabul. Jadi ada ijab, ada qabul. Apa itu qabul? Al-lafdzus sadir minaz zauj aw man yaqumu maqamahu. Lafaz yang keluar dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Seperti perkataan apa? Qabil itu. Apa artinya qabil itu? Saya terima. Atau raditu, saya telah ridha. Ya? Raditu hadzal zawaj, saya telah ridha dengan pernikahan ini. Ya? Jelas? Nah, jadi kalau ada seorang wali mengatakan saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian atau Fulan ya, dan seterusnya. Laki-laki itu mengatakan qabiltu, saya terima. Sah tidak? Masya Allah. Sah. Ya, sah pernikahannya. Karena sudah ada namanya apa? Ada namanya ijab qabul. Cuma kita ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada Pak KUA di sini. Saya biasa lihat, sebenarnya sudah sah. Sebenarnya apa? Sudah sah. Cuma kadang apa? Tidak. Belum apa. Padahal sebenarnya dalam pandangan syariat sudah ada ijab, ada harus satu tarikan nafas. Saya terima nih, harus begitu. Ya. Memang sebaiknya dikatakan dia itu tidak ada jeda waktu yang terlalu panjang. Saya nikahkan engkau dengan putri saya. Saya pikir-pikir dulu ya. Nanti 10 menit kemudian saya jawab. Nah itu enggak ya. Memang harus jangan waktu antara ijab dan qabul itu jangan ada jeda yang terlalu lama. Tapi bukan berarti harus. Saya biasa lihat, biasa saking cepatnya sealam dia semua. Tidak apa-apa. Yang penting ada ijab, ada qabul. Ada ijab, ada qabul. Jadi harus ada ini. Jadi ini 3 rukun yang harus ada dalam pernikahan. Nah, saya kembali mengingatkan, pernah ada yang bertanya, Ustaz, mahar itu syarat tidak? Rukun tidak? Ada tidak dalam rukun? Tidak ada. Jadi bisa Anda menikah tanpa mahar, tanpa uang panai. Boleh tak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Kok ada yang kayaknya ragu-ragu? Saya tanya lagi, boleh tak? Ini kan tidak disebutkan dalam kitab, tidak disebut bahwa ada tak? Ya? Harus ada mahar tidak? Yang akhwat bilang harus. Karena memang mahar itu milik apa? Milik perempuan, bukan milik mertua perempuan, bukan milik ibu perempuan, bukan milik tantenya perempuan, bukan milik keluarga besar perempuan, miliknya perempuan. Jadi kalau uang panai itu sebenarnya itu bukan mahar itu. Karena dikasih, tapi bukan untuk perempuan itu kasihan. Untuk siapa? Keluarga. Untuk keluarganya, jadi baju seragam. Ya, itu kebiasaan, itu ada yang perlu kita hargai kalau memang sudah disepakati jadi sebuah kesepakatan. Tapi apakah dia wajib dalam pandangan syariat? Tidak. Tapi ingat, mahar itu meskipun bukan rukun, tapi dia menjadi hak seorang. Wa atun nisaa
saduqatihinna nihla. Itu perintah dari Allah dalam surah An-Nisa. Awatun nisa saduqatihinna nihla. Bagi kalian itu wajib untuk memberikan saduqat. Saduqat itu mahar, ya, mahar kepada wanita sebagai pemberian untuk mereka. Maka hukumnya wajib. Tapi apakah wajib disebutkan dalam akad nikah? Tidak. Tidak wajib. Maka boleh saja seseorang menikah itu tanpa disebut maharnya. Saya nikahkan putri saya, katakan ada laki-laki, ada bapak, katakan saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulana binti Fulan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Laki-lakinya jawab, saya terima nikahnya ikhlas karena Allah. Sah tidak? Sah. Kalau dari sisi kesahan nikah, itu sudah sah ya, sudah sah. Cuma begini, ini ingat, jangan langsung ini bawa bapak yang laki-laki sudah senyum-senyum sudah sah, tidak apa-apa. Cuma wanita itu berhak atas apa? Atas mahar itu. Kalau tidak disebutkan, para jemaah sekalian ingat, kalau tidak disebutkan maharnya, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh para ulama kita yang disebut dengan mahrul misal. Apa itu mahrul misal? Mahrul misal itu kalau tidak disebutkan dalam akad pernikahan, maka berlaku mahrul misal. Apa mahrul misal? Mahar yang berlaku untuk wanita yang menjadi kebiasaan yang ada di tempat itu. Ya, jadi kalau tidak disebutkan, hati-hati juga. Ya, jangan langsung, Anda ada di mahar. Iya, tapi setelah itu berlaku, kaidah mengatakan bahwa yang berlaku itu adalah al-mahrul misal. Makanya ada kaidah fiqhiyah namanya al-'adah muhakkamah. Segala sesuatu yang belum ditentukan kadarnya itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Itu namanya al-'adah muhakkamah, kebiasaan yang berlaku. Di tempat itu wanita itu biasanya maharnya apa? 1 setel emas. Maka kalau tidak disebutkan dalam akad, maka otomatis dia harus membayar 1 setel emas. Meskipun tidak disebutkan dalam, memang tidak wajib. Kata para ulama, tasmiyatul mahari, penyebutan mahar dalam akad nikah itu hukumnya sunnah saja, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dia sudah menikah, wajib seorang suami untuk memberikan mahar kepada istri. Apa fungsi mahar itu para jamaah sekalian? Penghargaan, pemberian seorang suami kepada istrinya, karena sang istri ini telah merelakan dirinya untuk apa? Untuk digauli oleh suami. Maka seorang wanita, catat baik-baik, seorang wanita itu boleh melarang suaminya. Kau tidak boleh dekat-dekat dengan saya. Mana maharku? Ya. Jadi tadi laki-laki yang senyum-senyum, ya. Sekarang perempuan yang bersenyum. Jadi dia boleh berhak. Kenapa? Karena itu adalah apa? Hak daripada wanita itu. Hak daripada wanita itu. Jadi dia menjadi hak baginya. Dia berhak untuk melarang suaminya. Saya tidak mau sampai engkau serahkan mahar. Kalau belum ada mahar, no, tidak ada. Akhirnya suami. Makanya di sebagian adat kebiasaan, ya ini kita bicara kebiasaan ya. Di sebagian adat kebiasaan yang berlaku di beberapa tempat, ya,
itu setelah akad nikah, ya setelah akad nikah para jamaah sekalian, itu laki-laki dan perempuan itu tidak langsung kumpul, ya. Dia cuma ketemu istrinya itu mungkin malam Ahad, malam Minggu, malam Ahad, malam liburan dia ketemu istrinya, seperti bertamu saja di rumah istrinya. Atau dia pergi ajak istrinya makan di luar, setelah itu dikembalikan lagi kepada keluarganya. Itu di masa-masa awal, padahal sudah akad nikah, sudah sah. Tapi apa? Karena mungkin maharnya belum dibayarkan. Iya, di sebagian tempat ya mahar itu luar biasa maharnya. Di sebagian tempat, ya luar biasa maharnya, mahal. Makanya ini mohon maaf di sebagian kebiasaan itu, ya di sebagian kebiasaan itu mahar itu jadi utang. Dan ada orang diberikan zakat harta untuk membayarkan maharnya kepada seorang wanita, gara-gara mahar. Kan dianggap utang itu. Jadi suami itu berutang kepada istrinya. Jelas ya? Jelas? Ya, jadi akad nikah, rukun nikah itu ada 3. Al-aqidah, 2 orang yang berakad. Yang kedua adalah ijab, yang ketiga adalah qabul. Kata para ulama, qabul itu harus didahului oleh ijab. Boleh enggak? Qabulnya dulu baru ijabnya belakangan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian. Baru setelah itu walinya mengatakan saya nikahkan engkau. Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau dalam jual beli boleh. Dalam jual beli boleh. Boleh tak? Saya beli barang ini deh. Sekian. Oh iya, ambil nih. Boleh tidak itu? Dalam jual beli boleh. Tapi dalam akad nikah tidak boleh. Masa qabul dulu? Saya terima nikahnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus ijab dulu baru qabul. Kenapa para jamaah sekalian? Kenapa harus ada persyaratan ini? Karena memang pernikahan itu sesuatu yang sakral. Ya, saking sakralnya dikatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wanita yang kalian nikahi itu kalian ambil darinya mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi akad nikah itu memang singkat, tapi itu mitsaq, perjanjian yang berat, ya. Jadi tak boleh macam-macam. Dan nikah itu bukan seperti jual beli. Kalau jual beli, kita beli barang di toko. Setelah kita sepakat, sudah dibayar lagi. Setelah itu kita bilang, kayaknya tak cocok ini deh, saya kembalikan. Itu dalam jual beli, Bu. Ada namanya hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Hak di mana kita boleh menimbang-nimbang lagi setelah akad. Boleh selama belum berpisah dari majelis akad, boleh. Ada namanya khiyarul majelis. Itu dalam jual beli. Padahal sudah selesai akad, sudah sepakat, sudah kita kasih uangnya dan kita sudah ambil barangnya, tapi masih di depan penjual kita katakan, kayaknya tidak sesuai ini, saya kembalikan deh, batal. Boleh tak itu? Boleh. Dalam jual beli boleh. Dalam akad nikah? Tidak boleh. Setelah akad nikah, boleh tak seperti itu? Makanya akad nikah itu sakral. Makanya dibolehkan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Boleh seorang yang akan melamar wanita itu untuk apa? Melihat wanita itu, dilihat dulu baik-baik. Dilihat baik-baik, jangan hanya mengandalkan foto saja. Dilihat, boleh dilihat, bahkan boleh melihat sesuatu yang biasa nampak dari wanita itu untuk apa? Untuk menjadikan dia lebih tertarik untuk menikahi wanita itu kalau memang punya keseriusan, ya. Yang jelas bukan untuk main-main. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kita pembahasan berikutnya
Masih dalam muqaddimah fiqhun nikah, al-muharramat fin nikah. Ada wanita-wanita yang masuk dalam kategori wanita-wanita yang haram untuk kita nikah. Ya. Yang haram untuk kita nikahi. Ya. Itu nanti para jamaah sekalian bisa baca dalam surah An-Nisa ayat ke-23. Ya. An-Nisa 23 itu disimpulkan semua. Siapa itu wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi? Siapa mereka? Ya, di sini dalam kitab ini dikatakan al-muharramatu fin nikah isman. Wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada dua golongan, dua bagian. Golongan yang pertama, qismut tahrim al-mu'abbad, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Permanen, pengharamannya sifatnya apa? Permanen al-mu'abbad, selama-lamanya. Kemudian yang kedua, wa qismut tahrim al-mu'aqqad, sifatnya apa? Temporal. Pengharamannya temporal, tapi kalau sudah hilang penyebabnya boleh kita nikahi wanita itu. Ya. Jadi ada yang sifatnya permanen, selama-lamanya tidak boleh kita nikahi. Ada yang tidak boleh kita nikahi, sifatnya apa? Tidak permanen, temporal. Kalau memang sudah hilang penyebabnya, maka kita boleh untuk menikahi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Al-qismul awal al-muharramat fi nikah yuhramu ta'bidan arba'u asyra imra'ah. Ada 14 wanita yang haram untuk kita nikahi. 7 di antaranya ya, dengan adanya pertalian nasab, dengan sebab nasab, dan 7 yang lainnya dengan adanya penyebab tertentu. Jadi 14, 7 karena ada pertalian nasab dan 7 karena ada sebab. Ya. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama tadi kita katakan qarabah, hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua al-musaharah, karena dengan sebab pernikahan. Dengan sebab pernikahan. Ya, kalau kita menikahi seorang wanita, kita menikahi seorang wanita, ibunya wanita itu jadi apa kita? Apa namanya? Mertua. Ya. Boleh tak? Setelah umpamanya istrinya meninggal dunia, dia nikahi mertuanya. Hah? Makanya harus kita tahu itu. Hah? Iya, makanya mau kita jelaskan ini sekarang. Nah, jadi itu yang disebut dengan apa? Yang tadinya kan tidak ada hubungan sama sekali. Apa hubungannya kita dengan mertua itu? Tidak ada. Tapi karena kita nikahi anaknya, anak perempuannya, maka otomatis mertuanya itu jadi, ibu mertua itu jadi mahramnya selama-lamanya? Tidak. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai meninggal istrinya, dia nikahi mertuanya. Ya. Nah, jadi ini yang disebabkan, jadi penyebab seseorang itu, wanita itu haram dinikahi ada 3. Yang pertama adalah apa? Adanya hubungan nasab. Kemudian yang kedua, adanya hubungan musaharah, pernikahan. Kemudian yang ketiga, adanya sebab saling sesusuan. Ya, radha'ah namanya dalam bahasa Arab, radha'ah. Nah, kita mulai para jamaah sekalian. Sudah masuk ya waktu Isya? Ya. Wah, panjang ini. Saya bacakan singkat saja ya. Yang pertama kan ada 14. Ya. Ada
Iya. Yang pertama adalah ibu. Tidak boleh kita nikahi ibu kan? Nasab kita, kekerabatan ibu. Dan seterusnya ke atas. Maksudnya apa? Ibu, bukan tante. Di atasnya ibu, nenek. Kemudian di atasnya, ya, seterusnya ke atas. Itu jelas tidak boleh, ya, dinikahi. Kemudian yang kedua apa? Al-bint, anak perempuan. Tidak boleh dinikahi anak perempuan. Ya. Begitu pula seterusnya ke bawah, cucu perempuan, cicit perempuan, tidak boleh. Ya. Kemudian siapa? Yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah, saudara kandung perempuan. Itu tidak boleh dinikahi. Atau saudara sebapak, saudara perempuan sebapak. Apa maksudnya? Bapaknya satu, ibunya dua. Maka kalau ibu yang kedua itu punya anak perempuan, itu namanya saudara sebapak. Boleh dinikahi? Tidak boleh. Sama dengan kita menikahi saudara kandung kita, seibu sebapak. Kemudian atau saudara perempuan seibu. Kalau tadi sebapak, ini bagaimana itu seibu, Ustaz? Lain bapaknya, ya, tapi ibunya satu. Bukan sesusuan. Lain sesusuan, lain ini karena nasab ini. Anaknya, ya. Maaf, saudara perempuan, ya. Kemudian yang keempat, siapa yang haram dinikahi? Bintul asyaqiq, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ponakan. Cuma dalam bahasa Arab itu detail. Kalau kita kan kemenangan satu, tapi kalau dalam bahasa Arab namanya bintul asyaqiq, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, atau anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, atau anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Yang kelima siapa? Bintul ukht, anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau tadi dari saudara laki-laki, nah sekarang dari saudara perempuan kita, baik yang sekandung, sebapak dan seibu. Yang keenam, al-ammah. Apa itu ammah? Tante tapi dari bapak. Bahasa Arab itu dibedakan. Kalau dari bapak namanya ammah, kalau dari ibu namanya khalah. Saudara perempuan bapak itu namanya ammah. Ya, kalau bahasa Arab ammadi, tante saya. Tapi dari bapak. Tapi kalau dari ibu namanya siapa? Khalatun, khalati. Ya, jadi bahasa Arab itu super lengkap. Dibedakan. Kalau kita kan tante sama. Ya, atau bibi, ya bibi. Ya, tidak dibedakan. Ini bibi dari bapak, dari ibu tidak sama. Kita panggil tante. Ya, kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau orang bilang ammah, oh berarti saudara perempuan bapaknya. Kalau dia bilang khalah, berarti saudara perempuan dari ibunya. Ah, jadi yang dilarang itu siapa? Ammah, saudara perempuan dari bapak, ukhtun li'ab. Begitu pula siapa? Tantenya bapak lagi. Tantenya bapak. Bapak kita punya tante, saudaranya saudara perempuan kakek, itu namanya ammatul ab, itu tidak boleh juga, dan seterusnya ke atas. Ya. Begitu pula ammatul ibu kita punya bapak. Ibu kita punya bapak. Bapaknya ibu, kakek dari ibu itu punya saudara perempuan, itu namanya ammah juga, tapi dari jalur ibu. Ya. Saudara perempuan dari kakek laki-laki kita yang dari ibu. Itu namanya ammatu al-um. Ya.
Itu yang keberapa? 6. Kemudian yang ketujuh itu siapa? Al-khalah. Tadi amma. Sekarang al-khalah. Al-khalah itu siapa? Saudara perempuan ibu. Ya. Ukhtul sama juga khalatul tantenya ibu. Jadi ibu kita punya ibu, nenek kita dari ibu ya. Kemudian nenek kita dari ibu itu punya saudara perempuan, itu tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian siapa? Khalatul ab, begitu pula tantenya bapak. Ya, kalau bapak kita punya ibu, bapak kita punya ibu, nenek kita dari bapak. Nah, nenek kita dari bapak itu punya saudara perempuan, itu namanya khalatul al-ab. Nah, semua wanita-wanita itu haram untuk dinikahi. Dalilnya apa? Huriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Dalam surah An-Nisa ayat 23. Itu semua wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab, kekerabatan. Ya. Ya. Lanjut atau cukup? Lanjut. Kali ini nanti lah pekan depan ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ada pertanyaan ya? Ada komentar. Yang ada dulu silakan. Silakan kan. Saya sewak pun di mana ada bahasa Indonesia. Afwan Ustaz, saya mau pilih pertanyaannya Al-Hafidz Nasir. Pertanyaannya Ustaz, kenapa di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Selatan harus ada uang panai? Sehingga banyak laki-laki yang ingin melamar perempuan pilihan akhirnya terhalang karena uang panai. Jadi Ustaz. I've been in this country for almost 2 years. Subhanallah. I never seen Indonesia is mashallah flourish Islamiyah. Islam موجود هنا موجود ما شاء الله. Kenapa? كل ayah wa ibu demanding saya mau beli rupiah dari hadis haram halal. Apa asal halal haram? Rasulullah alaihi wasallam putri Fatimah. When Fatima, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab asked Rasulullah alaihi wasallam, I want to marry your daughter Fatima. Then Ali ibn Talib, he gave him to Ali ibn Talib. Do you know Rasulullah alaihi wasallam tell Ibn Abi Talib, what do you have to give me half? Ibn Abi Talib says, ada Hisan horse, يعني shield. Rasulullah said, go sell the shield and give to Fatima to my half. And when Rasulullah عليه السلام على النكاح give it to Fatima to Ali radiallahu anha, you know what he gave to Ali, Fatima Ali? 1 bed, 2 sheets of bed, 1 pillow cover. خلاص أنا مشكور. Then kenapa Sheikh? Kenapa? You have to do it. So many suswa saya ada suswa. They won't say Sheikh. أنا ما أقول لك أنا كده ربيع. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, ini termasuk di antara apa? Kebiasaan adat yang seharusnya tidak boleh memberatkan. Tidak boleh memberatkan. Banyak persoalan. Pernikahan itu menjadi tertunda gara-gara apa? Gara-gara padahal sudah dibuatkan film itu ya. Sudah dibuatkan film ya, mau panai itu. Ada lagi film yang apa? Apa tuh Sidaria? Gara-gara mau panai itu ya. Jadi
ini diantara hal yang perlu untuk kita ajarkan di masyarakat kita, bahwa termasuk hal yang perlu untuk kita, bukan tidak boleh bahwa pernikahan itu harus apa? Bukan pernikahan itu tidak boleh ada kemeriahan, ada apa? Tidak ada masalah ya. Ya bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu tidak pernah mahar itu dibatasi berapa ininya. Itu tergantung kepada kemampuan laki-laki. Tapi mempersulit gara-gara uang panai itu yang masalah. Ya, itu yang masalah. Ya. Nah, padahal uang panai itu seperti yang kita katakan tadi, sebenarnya bukan mahar, itu hanya diberikan kepada siapa? Nah, saya kira seperti itu. Masih ada satu lagi. Ya, silakan yang kelihatannya baru. Ya, silakan Bapak. Sinyal dulu ke sana. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan terkait mahar, apakah boleh status misalkan tanah statusnya PBB itu kan bukan bukti kepemilikan Ustaz. Ya. Kalau status tanah PBB apakah boleh dijadikan mahar? Apa Surat. yang Status tanah legalitas PBB. Surat tanah. ya apa yang menjadikan mahar? Kertasnya atau tanahnya? Tanahnya Ini perjelas. tapi legalitasnya PBB Ustaz. Legalitasnya PBB. Itu PBB menunjukkan kepemilikan tanah enggak? Kayaknya meragukan itu. Di kampung saya Ustaz, kebetulan saya tinggal di kampung dan tidak di sana tidak ada ini ya. Ya, tidak ada SKM. Tidak ada sertifikat. Sertifikat. Jadi tanda bukti kepemilikan itu PBB. Kalau disepakati bahwa itulah kepemilikan, maka nggak apa-apa. Ya, tapi sebenarnya masih apa? Masih karena ada orang yang bayarkan PBB-nya padahal bukan tanahnya itu. Nah, tapi kalau memang sudah diketahui betul bahwa dia yang punya tanah dan salah satu-satunya dia yang punya tanah dan satu-satunya alat bukti itu adalah PBB untuk menunjukkan. Tapi yang intinya kan bukan kertasnya, intinya tanah. Dan harus diketahui oleh wanita itu mana tanahnya. Tidak boleh dia bilang ada di atas gunung sana. Yang mana di atas gunung itu? Harus jelas ya. Nah, jadi harus jelas. Yang penting harus ada mahar. Harus ada mahar dan maharnya itu harus jelas. Ya, baik berupa harta atau manfaat. Tidak mesti harta ya. Boleh manfaat juga boleh. Manfaat yang diberikan kepada wanita itu boleh. Ya, jelas ya. Sebelum Yang penting bukan di kasus pribadi ini. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.